Bapak Ibu para tamu Allah yang dimuliakan Allah. Ini sebelah kiri ada tempat parkir sebelah kiri. Nah, ini tempat parkirnya habis, tapi nanti di bulan haji. Nah, itu ya sebelah kiri. Jadi ya jemaah haji yang digulir khususnya itu yang bagian Azizia parkirnya di sini sebelah kiri. Dari sini ke Masjidil Haram ada bis khusus langsung masuk ke Masjidil Haram atau di bawah hotel Grand Zamzam ya, atau Tower Zamzam. Bapak Ibu para tamu Allah yang dimuliakan Allah, dan itu di depan sebelah kanan tempat pengambilan air Zamzam. Tapi sumur air Zamzam itu bukan di sini ya, di dalam Masjidil Haram. Dari sana itu dipam ke sini, jadi ngambilnya di sini. Kalau ngambilnya di sana, tentunya di sana padat sekali ya, tidak memungkinkan tempatnya. Maka dipam dari sana ke sini, ngambilnya di sini sebelah kanan. Bapak Ibu para tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya di pagi hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan. Insya Allah di pagi hari ini kita akan melaksanakan stitur atau ziarah ke tempat yang bersejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah yang akan kita kunjungi pertama adalah Jabal Tur, atau di mana tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama 3 hari 3 malam bersama sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua insya Allah yang akan kita kunjungi adalah Padang Arafah atau Jabal Rahmah. Yang ketiga insya Allah ke Musdalifah. Yang keempat insya Allah ke Mina atau tempat pelontaran jumrah bagi jemaah haji. Yang kelima yaitu ke Masjid Ji'ranah atau tempat mikot yang paling jauh dari Masjidil Haram. Yang paling jauh dari Masjidil Haram itu tempatnya ada di kota Mekah ya, tempatnya karena di kota Mekah ini ada 3 tempat mikot. Yang pertama terdekat dari Masjidil Haram adalah Tan'im, yang kedua Hudaybiyah, yang ketiga Ji'ranah. Insya Allah kami sekarang ini ya ke Ji'ranah. Insya Allah juga besok kalau ya tidak ada halangan, besok kita akan ke Hudaybiyah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu pertama Allah ya, tetap kita bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ya semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Dan juga tetap diberi kesempatan. Selagi masih ada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kita berdoa Allah maka kesempatan untuk ibadah di Masjidil Haram yang pahalanya itu sangat besar sekali. Berapa sekali ibadah? 100.000. Maka kesempatan bertambah Allah ya, mumpung masih diberi kesehatan kesempatan, maka usahakan pertama untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram ya, insya Allah ya. Insya Allah. Tapi kami usahakan ya, kami ya mohon kepada pertama Allah, kalau ke Masjidil Haram itu kami mohon jangan berangkat sendirian. Jangan berangkat sendirian, minimal itu bisa sekamar atau 10 orang, 15 orang kita bareng-bareng ke sana ya. Kalau aku sendirian bertama Allah, kami khawatir ya, kami khawatir bertama Allah, takutnya nanti bingung pulang ke hotel. Kalau sendirian itu susah. Kalau kita berempat atau berlima, berenam, insya Allah bertama Allah ya aman ya. Amin ya atau Allah. lebih aman insya Allah. Ya Rabbal Bapak Ibu bertama Allah ya dimuliakan Allah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rasulullah dilahirkan di mana? Rasulullah dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Hari apa? Tanggal berapa? 12 Jam berapa? Jam 1. Ada yang tahu? Enggak. Nah, kalau ada yang tahu kami juga sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Karena dulu ya belum ada jam yang besar itu. Kalau Iya. sekarang ada jam yang besar ya, jemaah semuanya tahu. Ya Bapak Ibu, Allah yang dimuliakan Allah, yang dimana Rasulullah SAW selama menyebarkan agama Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah setiap hari, setiap saat dikepung dari orang kafir Quraisy, termasuk yaitu pamannya sendiri. Siapa pamannya Rasulullah? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu bertambah ya. Bapak bertambah Allah di sini mau turun atau turun ya? Turun. Lewat ya? Kami jelaskan dulu ya. Itu di depan sebelah kanan ada gunung besar. Nah, itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Itu sebelah kanan itu ada gunung besar. Itu namanya Jabal Thur, tempat Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari 3 malam, yaitu untuk menyelamatkan diri dari kepungan orang kafir Quraisy, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Itu tempatnya yang tinggi. Itu masih banyak ini kelihatan ya orang itu ya, putih-putih itu naik itu orang itu naik itu jemaah itu. Ada kelihatan putih-putih ya? Iya, iya itu. Itu jemaah umroh naik ke atas. Mau turun kau saya, kali ini macet. Nanti turunnya di Padang Arafah ya? Iya. Di Padang ya? Di Padang Insyaallah ya. Langsung aja Mas. Pelan-pelan aja. Itu. Ada yang mau naik? Ada yang mau naik? Oh, nggak ada ya. Kalau yang ada silakan, tapi kami tak tinggal. Ada yang Bagaimana pulang? Tahu. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya. Kurang dikit-dikit ya, nggak apa-apa ya. Daripada ngantuk. Ada yang ngantuk? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu pertama Allah, Rasulullah SAW dikepung setiap hari dari pemuda Quraisy khususnya, dan Abu Lahab dengan Abu Jahal memerintahkan kepada pemuda Quraisy, kata Abu Lahab dan Abu Jahal, barang siapa yang membawa Muhammad hidup maupun mati, maka ia akan mendapat hadiah. Apa hadiahnya itu dari Abu Lahab? Yaitu 100 ekor unta. Maka itu pemuda Quraisy bertawaf pada semangat semua untuk mengepung Rasulullah SAW, seakan-akan 100 ekor unta itu sudah ada di tangan mereka. Tapi pertama Allah, niat mereka tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya dimanapun ya mereka berada, tetap bertambah tidak berhasil. Itu tidak berhasil. Rasulullah itu dikepung pertama Allah. Rasulullah ketahuan itu ada di rumahnya, ditunggu di depan rumahnya, juga diberikan rumahnya dari pemuda Quraisy. Seakan-akan itu 100 ekor unta ada di tangan mereka. Ditunggu dari siang sampai malam bersama Allah, ternyata Rasulullah sudah keluar dari rumahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat tidurnya Rasulullah SAW yaitu digantikan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bersama Allah ya, pasrah ya, pasrah bersama Allah, mengganti tempat tidurnya Rasulullah SAW. Taruhannya apa itu? Taruhannya nyawa bersama Allah. Ya, kalau tidak selamat maka Sayyidina Ali yang dibunuh di situ bersama Allah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir Quraisy itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah tidak ada di rumahnya. Ternyata hanya Sayyidina Ali, karena sasarannya pertama itu Rasulullah. Maka Sayyidina Ali itu tidak di ngapa-ngapain, tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak apa-apain bersama Allah. Terus karena Rasulullah tidak ada bersama Allah, maka esok harinya mendengar kabar orang kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah ada di Jabal Thur atau di Gunung Thur. Ya, Rasulullah itu keluar dari rumahnya bersama Allah karena melihat orang kafir Quraisy di depan rumahnya, juga di belakang rumahnya tidak ada yang melihatnya, dan Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an dalam surah Yasin, waj'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arshaynahum fahum la yubsirun.
seakan-akan bertambah Allah di depan rumahnya Rasulullah SAW ada dinding yang sangat tinggi sekali, juga di belakang rumahnya ada dinding yang sangat tinggi sekali ya, seakan-akan seperti itu bertambah Allah. Bahkan orang kafir Quraisy itu tidak ada yang melihatnya. Itulah bertambah Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah keluar di rumahnya langsung menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar bertambah Allah. Dan setelah sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk bersembunyi ke Jabal Tur atau Gunung Tur. Di sana ada gua disebut dengan Gua Tur. Guanya itu tidak begitu dalam, kurang lebih 2 sampai 3 meter ke bawah. Dan sebelum Rasulullah masuk ke Gua Tur, maka Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu baru ke dalam Gua Tur. Kenapa pertama Allah kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Rasulullah masuk terlebih dahulu, takut ada hewan berbisanya di dalam menggigit Rasulullah. Sayangnya kepada umat Rasulullah SAW, yaitu umat Islam. Tentunya pertama Allah, kalau Rasulullah itu berperang di sini bertama Allah, Rasulullah wafat di sini bertama Allah, tentunya tidak ada lagi untuk menyebarkan agama Islam. Itulah yang disayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Rasulullah bertambah Allah, Rasulullah itu bertambah Allah ya, rela untuk bersembunyi di atas jabal atau gunung bertambah Allah yang sangat gersang sekali seperti yang sebelah kanan itu bertambah Allah ya. Karena di sini gunung ya, tidak ada gunung atau tidak ada tumpukan. Bapak Ibu bertambah Allah, Rasulullah itu setelah masuk selama 3 hari 3 malam di dalamnya bertambah Allah. Sedangkan orang kafir Quraisy datang dari kota Mekah untuk mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah Allah. Sedangkan Rasulullah di dalam itu bersama Sayyidina Abu Bakar bertambah Allah, kelihatan, melihat bahwa ada orang melangkah di mulut Gua Tur itu bertambah Allah. Tapi orang yang melangkah itu tidak melihatnya ke bawah bertambah Allah. Itu dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama mukjizat kepada Rasulullah, ada sarang laba-laba di mulut Gua Tur. Yang kedua ada burung sedang bertelur, ya, sarang burung sedang bertelur di mulut Gua Tur. Yang ketiga ada akar sedang menjalar di mulut Gua Tur. Kata orang kafir Quraisy, kalau ada orang masuk, pagarnya tinggi ini ya rumahnya imam besar Masjidil Haram Sudes ya, Abdurrahman Sudes ini ya. Nah ini sebelah kanan itu banyak rumahnya di dalam ya. Kalau tidak salah ada 3 rumah di dalam itu. Jadi biasa orang Arab bertambah Allah ya, ada makna waktu datang berubah. Terus ya udah ya, cukup ya sahabat ya. Ya Bapak utama Allah, ya dengan Allah. Setelah Rasulullah 4 wukufnya para jemaah haji, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bagi yang melaksanakan ibadah haji itu hukumnya wajib ya wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau untuk jemaah umrah hukumnya apa hukumnya itu kok datang ke padang Arafah? Kalau umrah itu hukumnya sunnah untuk menapak tilas padang Arafah. Nanti Allah mudah-mudahan ya kita tak diberi kesehatan, diberi yang halal yang barokah, pada kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama ya, insyaallah ya, amin amin ya rabbal. Khususnya bersama keluarga besar atau keluarga dari cinta bertambah Allah ya, insyaallah. Dan di sana bertambah Allah, padang Arafah itu ada batas-batasnya, dikelilingi papan kuning yang seperti itu ya, sebelah kanan itu ada papan kuning, itu batas padang Arafah itu. Nah itu ya di sebelah kanan itu batas padang Arafah. Jadi para jemaah itu yang melaksanakan wukuf itu harus di dalam padang Arafah, karena wajib hukumnya Allah al-hajjul Arafah, haji itu di padang Arafah. Kalau tidak datang atau tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah, baik yang sehat maupun yang kurang sehat atau yang sakit parah, selagi masih bernafas itu wajib hukumnya ya, wajib. Jadi pertama Allah yang sakit itu disebut dengan wukuf safar, wukuf sambil berjalan, wukuf sambil berjalan. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena dari rumah sakit itu diantar ke padang Arafah tetap di dalam ambulan. Nah, jadi setelah wukuf itu diantar kembali ke rumah sakit ya.
Kalau yang sehat pertama Allah di sini ada tenda, ya ada tenda di sini. Jadi masuk ke tenda pertama Allah. Di tenda itu untuk apa pertama Allah? Untuk wukuf. Ada khutbah wukuf. Setelah itu zikir bersama, doa bersama, apa namanya? Baca selawat bersama di situ. Setelah itu masuk waktu asar, maka para jemaah itu keluar dari tenda Allah untuk memohon kepada Allah, doa kepada Allah untuk masing-masing itu keinginannya bersama Allah ya. Itu mohon kepada Allah untuk keinginan masing-masing. Doa keluar itu dari tenda, di situ nunggu sampai tenggelamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib, maka para jemaah itu siap-siap untuk meninggalkan. Untuk ibu-ibunya tidak apa-apa, nanti amin sajalah. Tawakal saja ya. Pokoknya nanti apa namanya yang berdoa, ibunya amin. Yang penting kita ikut amin sajalah ya. Tergantung bapak nanti ya. Bapak Ibu pertama Allah, di sana adalah Jabal Rahmah itu tempat ketemunya Nabi Adam dengan Ibunda Hawa. Setelah melanggar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadinya itu Nabi Adam dengan Ibunda Hawa dikekalkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dengan Ibunda Hawa jangan sampai mendekati pohon yang ada di surga di situ. Tapi datang syaitan menggoda pertama Allah, khususnya pertama itu kepada Nabi Adam. Kata syaitan itu kepada Allah, ya Adam, apakah kamu tidak mau buah yang sangat suci, yang sangat yang tidak ada di dunia? Maka Nabi Adam itu tidak dia tergoda sama sekali pertama Allah. Karena Nabi Adam tidak tergoda, pindah ke Ibunda Hawa. Datang lagi syaitan kata Allah, apakah kamu tidak mau buah yang sangat suci ini yang tidak ada di dunia? Maka Ibunda Hawa itu kalah dengan godaan syaitan, maka mendekati pohon itu, bukan hanya mendekati sampai memetiknya di situ, langsung dimakan. Itulah perintah Allah, karena melanggar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu mengangkat kepada Nabi Adam dengan Ibunda Hawa dari surganya Allah ke buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Adam itu diangkat ke buminya Allah, diturunkan di mana? Di kota India. Sedangkan Ibunda Hawa diturunkan di Arab Saudi, tempatnya di kota Jeddah. Maka sangat jauh sekali India dengan Arab Saudi pertama. Tapi pada akhirnya pertama Allah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling kangen kepada Allah, kurang lebih itu pertama Allah ya ratusan tahun. Ya Allah. Ada juga yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Ya Allah. Setelah itu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ketemunya itu di Jabal Rahmah. Apa doanya Nabi Adam dengan Bunda Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya bersama Allah. Maka doanya itu dari Allah ya, merasa atau dirinya menyerahkan diri kepada Allah, bahwa itu Nabi Adam itu merasa salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pertama Allah karena merasa kesalahan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa itu ketemu kembali di Jabal Rahmah. Di sana nanti pertama Allah ya, ada jabal atau gunung di sana, di atas ada tugu berdiri. Disitulah tempat ketemunya Nabi Adam dengan Ibunda Hawa. Di atas ya, di puncak di sana, tapi tidak begitu tinggi di sana pertama. Tapi nanti misalnya ada yang mau naik, dipersilahkan, kami tidak melarangnya. Kalau misalnya tidak mau naik, mau doa di bawah, silahkan juga. Tapi di sana nanti kalau ada yang naik ke Jabal Rahman, tolong ya hati-hati. Dan naiknya, kalau naiknya itu di sebelah kanan, jangan turun sebelah kiri. Tolong tetap memperhatikan di mana posisi bisnya. Takutnya nanti naiknya bisnya posisi di kanan, turunnya di kiri, nanti bingung untuk kembali ke bis. Tolong nanti perhatikan ya, naiknya di kanan, tetap turunnya di situ. Ya, tolong. Dan bis ini pertama Allah ya, banyak yang sama warnanya, banyak yang sama juga namanya. Bis
apa namanya ini